Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berikan tema ya sama absen channel Hobi Kelinci, karena beberapa bulan ini jarang upload. Untuk sekedar absen, saya bikinkan video yaitu hati-hati perubahan cuaca penghujan ke musim kemarau. Nah, ini teman-teman ya, sekedar absen saja. Tema ini semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, di saat cuaca yang berubah-ubah ya, kemarin di tempat saya ini sempat hampir 1 minggu ya teman-teman nggak hujan, dan cuacanya seperti panas gitu ya, panas itu nggak hujan ya. Saya kira sudah musim kemarau teman-teman. Ternyata ini hujan lagi teman-teman. Beberapa hari ini hujan lebat terus ya ini. Nah, kali ini sambil saya kasih pakan polar dan daun ketela Papua ya. Nah, ini tumbang kena angin hujan teman-teman ya. Jadi saya kasihkan ke kelinci. Nah, untuk ketela Papua ini dikasihkan langsung nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita metik langsung dikasihkan ke kelinci itu aman sekali, tetap aman. Nah, ini tanaman saya bang pakan untuk pohon ketela Papua itu tinggi sekali temannya, itu tinggi sekali teman-teman. Nah, itu banyak sekali, pokoknya stoknya sudah melimpah sekali, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ternak kelinci usahakan nanam ketela Papua ini bagus sekali. Nah, yang pertama untuk mencegah ya kelinci teman-teman biar selalu sehat. Di saat perubahan cuaca itu biasanya kelinci itu rawan sekali teman ya, rawan sekali untuk kelinci sakit, terutama yaitu kadang langsung tiba-tiba mati. Itu sering sekali terjadi di peternakan kelinci ya. Untuk mencegahnya yaitu dengan cara kasih vitamin ya teman-teman, vitamin atau madu. Itu bisa dikasihkan setiap 1 hari 1 kali. Misalkan teman-teman 1 minggu ngasihnya dijadwal saja, 1 minggu itu 3 kali ya, itu minimal. Jadi teman-teman harus lakukan itu untuk pencegahan ya. Kalau di tempat saya ini saya utamakan itu pencegahan teman-teman. Kalau misalkan kelinci sakit-sakitan, misalnya skabies ya saya cegah skabies, misalkan flu ya saya cegah flu. Kemudian kalau ada beberapa kelinci yang mati mendadak ya saya kasih vitamin dan madu. Jadi teman-teman usahakan untuk mencegah ya, kelinci itu rawan sekali. Kalau sudah sakit itu sangat beresiko. Kalau misalkan kelincinya itu kesehatannya atau kekebalannya kurang, bisa jadi kalau diobati malah mati ya teman-teman. Itu sering terjadi. Jadi kalau misalkan diberikan obat kemudian kelincinya malah mati, itu jangan salahkan obatnya. Itu terjadi biasanya kekebalan kelinci itu kurang, jadi nggak bisa menerima obatnya, justru mati. Jadi usahakan pencegahan. Saran saya yaitu pencegahan agar kelinci selalu sehat ya teman-teman. Nah, ini ketela Papua ya, bisa dilihat tadi. Nah, ini lahap sekali. Ini kena air hujan, kena air angin ya, angin tadi, dan tumbang pucuknya. Dan ini mau saya kasih polar. Untuk teman-teman usahakan pencegahan, terutama yang tadi saya bilang ya. Kemudian yang kedua pakan ya teman-teman. Untuk pakan, selain pakan yang saya sebutkan ini, Tela Papua, Trichantera, kemudian Indigo Vera, kalau ngasih harus dilayukan. Kalau di tempat saya ini, saya coba ketiga tanaman itu saya petik, saya kasihkan langsung, tidak masalah teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kalau daun pisang bisa dilayukan, kalau langsung juga nggak apa-apa ya. Kalau daun pisang itu tergantung kebiasaan. Jangan sampai misalkan teman-teman belum pernah kasih daun pisang, dikasih posisi metik langsung, itu sebenarnya aman. Cuma kadang ada yang
kelinci yang kekebalannya kurang, akhirnya pencernaannya bermasalah. Ini guys, ini saya kasih comboran pola ya teman-teman. Ini seperti ini, tetap seperti ini pakan saya. Jadi saya lakukan ini setiap sore ya, atau menjelang malam ini. Nah ini mau malam ya, jadi saya kasihnya itu 1 hari sekali kelinci saya ini. 1 hari sekali ya, pas pulang kerja seperti ini. Jadi alhamdulillah ya, 1 kali sehari itu alhamdulillah aman sekali kelinci saya, nggak ada kematian juga. Yang penting itu teman-teman tahu ya, tahu caranya, insya Allah kelincinya selalu sehat ya. Nah ini untuk pakan 1 hari, jadi saya kasih jam ini kurang lebih jam 5:30 ya, sampai besok saya kasih lagi 5:30 lagi, jadi 1 hari 24 jam lah. Nah ini langsung saya kasihkan ke kelinci. Jadi nanti ini pagi sudah tinggal sedikit, kemudian sampai sore habis, dan harus disela-selakan campur hijauan daun pisang atau daun ketela atau tricantera seperti itu ya teman. Ya bisa dilihat ini dari tadi makan terus ini. Nah itu ya teman-teman ya, jadi selain pencegahan penyakit atau ya intinya biar kelinci sehat ya, harus dicegah. Kemudian pakan itu harus sesuai, misalkan pelet ya. Kalau pelet itu teman-teman harus usahakan pelet yang benar-benar bagus. Kalau misalkan pakai pelet, misalkan sering sakit ya diganti peletnya. Misalkan pencernaannya itu sering mencret, diganti saja peletnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pakai hijauan terus, kelincinya sering mati, ya diganti pelet yang aman ya, aman. Terutama saya sebutkan mereknya Vital Rabbit, yaitu bagus sekali untuk kelinci, tapi harganya ya lumayan. Nah untuk selanjutnya tipsnya yaitu sirkulasi kandang teman-teman ya. Jadi di saat misalkan teman-teman kandangnya itu panas ya, usahakan dikasih warning paranet ya teman-teman, seperti punya saya ini saya kasih paranet teman-teman ya. Paranet itu untuk pencegah panas ya, biar kandang itu tidak apa ya, pengap gitu ya teman-teman di saat panas. Kemudian di saat hujan ya, seperti ini hujan, nanti ini bisa ditutup ya. Ini saya pakai plastik seperti ini. Nah kalau misalkan dingin sama angin, ini saya tutup. Ini mencegah biar kelinci tidak mati mendadak atau kembung teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan cara-cara yang saya sebutkan untuk pergantian cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau, seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu selalu membuat manajemen yang bagus ya. Kalau misalkan niat ya, kalau niat memelihara kelinci, kalau tidak ya kasihan kelincinya ya teman-teman. Kelincinya itu butuh senang ya, seperti kita kalau misalkan makan ya butuh makannya itu ya bergizi atau makannya itu bagus ya. Jadi seperti itu, kita harus juga membuat kelinci itu nyaman, kandangnya juga harus bagus. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah terbiasa makan comboran, kelinci itu bakal terus pakai ini. Jadi misalkan bosen ya dijarak. Kalau bosen ya misalkan teman-teman adanya daun Tela Papua ya kasih daun Tela Papua saja. Jadi teman-teman dipuasakan untuk comborannya. Nah seperti ini. Nah lahap sekali teman-teman. Ini metiknya ini saya kemarin ya, karena saya di saat sore ya, biasanya hujan, saya petik seperti ini. Kalau hujan tuh sebenarnya nggak apa-apa ya, cuma kalau metik pas hujan itu sayangnya itu ya ya nggak enak, mending metik pas nggak hujan. Nah bisa dilihat ya, ini saya kasih 2 daun ya untuk kelinci 1 ekor. Lahap sekali teman-teman ya. Saya berikan ini agar teman-teman
wajib tanam ya, dikasih pot itu sudah cukup lah. Saya untuk tanaman tela Papua itu ada 5 ya, 5 pohon. Itu pun sudah bisa untuk kelinci 30 ekor ya. Ini semuanya ini kurang lebih 30 ekor. Jadi teman-teman wajib tanam ya, kalau menurut saya wajib tanam. Kalau di saat hujan ini kita bisa dibantu dengan tanaman ini. Kita nggak butuh ke sawah ngarit ya, jadi aman sekali. Nah, ini tempat pakannya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya, jadi nggak terlalu harus gimana ya, cuma seperti ini, dikasihkan seperti ini. Nah, gitu aja teman-teman, tinggal tutup seperti ini. Jadi 1 hari sekali itu kasih pakannya ya seperti ini teman-teman ya, comboran sama ketela Papua. Kalau misalkan di saat libur saya fokus kesehatan kelinci, pencegahan terutama skabies. Kalau skabies itu saya usahakan cegah 1 minggu sekali ya, pakai obat merek skabies, ditetes di bagian yang sering keluar skabies. Jadi teman-teman usahakan pencegahan skabies itu sering ya, karena skabies itu walaupun ya kandangnya bersih itu tetap saja skabies, karena skabies itu sudah bawaan kelinci ya, menular sekali. Jadi teman-teman usahakan untuk pencegahan ya, sama kasih pelet camburan. Nah, cukup simpel sekali ya teman-teman, seperti ini. Alhamdulillah kelincinya ini kelinci bibitan sendiri ya, artinya saya tidak beli dari sapihan, saya pelihara. Kemarin induannya sudah saya jual semua teman-teman, jadi ini tinggal siapan, makanya nggak ada anak-anakan ya, karena ini siapan dari kecil saya besarkan. Nah, itu guys teman ya, nggak apa-apa ya kalau misalkan videonya panjang, karena saya jarang upload itu ya teman-teman ya. Sebenarnya pengen sekali upload dan menjawab semua pertanyaan teman-teman ya, tapi waktunya itu teman-teman ya, waktunya saya pulang kerja, jadi nggak ada waktu untuk. Nah, ini saya kasihkan untuk bikin konten, apalagi mengedit ya. Itu ya teman-teman ya, jadi 3 tips simple sekali untuk kelinci biar selalu sehat walafiat. Wah ya, intinya juga sama sabar ya. Kalau misalkan teman-teman kalau kelinci itu kalau nggak sabar ya isinya itu ngeluh, kelinci dikasih pakan nggak menguntungkan. Nah, itu namanya tidak bersyukur ya. Kita sudah diberikan ya, diizinkan untuk memelihara kelinci, itu sudah bersyukur ya. Bisa beli kelinci, tinggal memelihara biar kelincinya sehat-sehat, itu sudah bersyukur sekali guys. Tinggal daerah sini ya. Nah, ini full ya guys, full. Nah, ini daun pisang ini saya berikan buahnya teman-teman, tinggal ini. Nah, yang lainnya itu seperti ini, tinggal debok-deboknya ini. Ini kalau tinggal debok-debok bisa diambil ya. Nah, ini seperti ini tinggal debok. Kalau ini biarkan dimakan lagi, tinggal ngasih polar lagi ya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini sudah mau maghrib, jadi sekian video kali ini, sekedar absen channel hobi kelinci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.